sejarah pembangunan Masjidil Aqsa dari masa ke masa tersebut mengacu pada buku Fadail al-Masjidil Aqsa wa Madinati Baitil Maqdisi wa Ar-Radu ala Mazaimi al-Yahudi karya Mahdi Said Razak Harisam. Pagi itu Nabi Sulaiman memeriksa barisan pasukan besarnya. Di depannya berdiri manusia, jin dan burung dalam formasi yang sangat rapi. Burung-burung mengepakkan sayap mereka dengan anggun, menciptakan bayangan di atas barisan. Namun mata tajam Nabi Sulaiman menyadari ada yang tidak beres. "Di mana Hudhud?" tanyanya dengan suara tegas. Para pengawal burung saling memandang, tidak ada yang tahu. Nabi Sulaiman mengulang pertanyaannya, kali ini dengan nada yang lebih keras. "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Seorang burung kecil memberanikan diri maju dan menjawab, "Kami tidak tahu, wahai baginda. Mungkin dia sedang dalam perjalanan jauh." Mata Nabi Sulaiman menyipit. "Sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang keras atau menyembelihnya, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Al-Quran Surah An-Naml ayat 21. Belum lama setelah itu, burung Hudhud datang dengan napas terengah-engah. Ia mendarat di depan Nabi Sulaiman, menunduk penuh hormat, lalu berkata, "Wahai baginda, aku telah mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku membawa berita penting dari negeri Sabah." Nabi Sulaiman melipat tangannya di dada, menatap Hudhud dengan tatapan serius. "Katakan apa yang kau temukan." Burung Hudhud melanjutkan, "Aku mendapati seorang wanita memimpin mereka. Dia telah dianugerahi segala sesuatu, dan dia memiliki singgasana yang besar. Namun aku melihat dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah. Syaitan telah menjadikan perbuatan mereka tampak indah dan menghalangi mereka dari jalan yang benar." Nabi Sulaiman terdiam sejenak, memikirkan laporan tersebut. Ia berkata, "Kita akan lihat apakah yang kau katakan ini benar ataukah kau hanya berdusta." Al-Quran Surah An-Naml ayat 27. Lalu beliau menulis sebuah surat dan menyerahkannya kepada Hudhud. "Bawalah surat ini kepada mereka, letakkan di istana mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan." Al-Quran Surah An-Naml ayat 28. Burung Hudhud terbang dengan semangat, membawa surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis di negeri Sabah. Di istana megah di negeri Sabah, Ratu Balqis duduk di singgasananya yang berkilauan oleh emas dan permata. Para pembesarnya berbaris di sekelilingnya, menunggu perintah. Namun tiba-tiba seekor burung menjatuhkan sebuah surat di tengah aula istana, tepat di depan Balqis. Balqis memungut surat itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia membukanya dan membaca dengan suara lantang. "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Al-Quran Surah An-Naml ayat 30-31. Wajah Balqis berubah serius. Ia memandang para pembesarnya dan berkata, "Hai para pembesar, telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Surat ini berasal dari Sulaiman. Al-Quran Surah An-Naml ayat 29. Para pembesarnya saling berpandangan, lalu salah seorang dari mereka maju dan berkata, "Kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar. Jika engkau menginginkan perang, kami siap melawan. Namun keputusan ada di tanganmu." Al-Quran Surah An-Naml ayat 33. Balqis termenung. Ia tahu bahwa Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa. Surat itu menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang bijaksana dan penuh kekuatan. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Aku akan mengirimkan hadiah kepadanya. Kita akan lihat bagaimana tanggapannya." Al-Quran Surah An-Naml ayat 35. Utusan Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman dengan membawa berbagai hadiah mewah, emas, permata, dan kain sutra. Mereka berpikir bahwa kekayaan itu akan membuat Nabi Sulaiman terkesan. Namun, ketika hadiah itu dipersembahkan, Nabi Sulaiman menatapnya dengan dingin. Dengan suara tegas, beliau berkata, "Apakah kamu ingin menolongku dengan harta?
apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Kembalilah kepada Tuanmu dan katakan bahwa jika mereka tidak datang sebagai orang-orang yang berserah diri, aku akan mendatangi mereka dengan pasukan yang tidak akan mampu mereka lawan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 36-37. Para utusan kembali ke Sabah dengan penuh rasa takut. Mereka melaporkan apa yang mereka lihat kepada Ratu Balqis. "Wahai Ratu," kata salah seorang utusan, "kerajaan Sulaiman jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Tidak ada pilihan selain kita tunduk kepadanya." Setelah mendengar laporan dari para utusannya, Ratu Balqis memutuskan untuk menemui Nabi Sulaiman secara langsung. Ia mempersiapkan rombongan besar dan meninggalkan istananya untuk menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika mendengar berita kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memanggil para pembesarnya. "Siapa di antara kalian yang dapat membawa singgasana Balqis ke sini sebelum dia tiba?" Al-Quran Surah An-Naml ayat 38. Seorang jin yang kuat bernama Ifrit maju dan berkata, "Aku akan membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Al-Quran Surah An-Naml ayat 39. Namun seorang laki-laki yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawanya sebelum matamu berkedip." Dalam sekejap singgasana Balqis telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Melihat itu Nabi Sulaiman berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri." Al-Quran Surah An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman lalu memerintahkan agar singgasana itu diubah sedikit untuk menguji Balqis. Ketika Balqis tiba dan melihat singgasananya, ia berkata, "Seakan-akan ini adalah singgasanaku." Ia menyadari kebesaran Sulaiman dan berkata, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Al-Quran Surah An-Naml 42. Setelah itu Ratu Balqis diajak masuk ke istana yang telah dibangun oleh Nabi Sulaiman. Istana itu sangat megah, dengan lantai dari kaca bening yang di bawahnya mengalir air dan ikan-ikan berenang. Ketika Ratu Balqis melihat lantai itu, ia mengira itu adalah kolam air. Ia mengangkat gaunnya, menyingkap betisnya untuk melangkah. Melihat itu Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Ini adalah lantai yang licin, terbuat dari kaca." Ratu Balqis merasa malu, tetapi momen itu membuka hatinya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surah An-Naml ayat 44. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman adalah salah satu peristiwa yang mengandung hikmah besar, terutama untuk membuktikan bahwa jin, meskipun memiliki kekuatan besar, tidak mengetahui perkara gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu, bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Al-Quran Surah Sabah ayat 14. Hari itu, langit di atas istana Nabi Sulaiman tampak cerah, tetapi hati Nabi Sulaiman tengah diliputi perasaan gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Setelah menunaikan tugas kenabian seperti biasa, ia masuk ke dalam ruangan doa, tempat ia sering menyendiri untuk bermunajat kepada Allah. Dalam keheningan ruangan itu, Nabi Sulaiman duduk bersila, tangannya menggenggam tongkat yang selalu menemaninya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah pohon kecil yang muncul di depannya, tumbuh dari tanah dengan cepat seolah-olah hidup. "Siapa namamu?" tanya Nabi Sulaiman dengan suara penuh kewibawaan. Pohon itu menjawab, "Aku adalah Al-Khurub." Suaranya terdengar tenang tetapi menyimpan makna yang dalam. "Untuk apa engkau datang?" lanjut Sulaiman. Matanya mengamati pohon itu dengan seksama. "Untuk merusak rumah ini," jawab pohon tersebut tanpa ragu. Wajah Nabi Sulaiman berubah serius. Ia tahu bahwa pohon itu bukan sekadar makhluk biasa. Kehadirannya adalah sebuah pertanda. Setelah beberapa saat merenung, Sulaiman memanjatkan doa kepada Allah. "Ya Allah,
timpakanlah kematian kepada bangsa jin, sehingga manusia mengetahui bahwa jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Doa itu terucap dengan penuh keyakinan. Nabi Sulaiman tahu bahwa manusia seringkali memandang jin sebagai makhluk yang mengetahui segalanya. Doanya adalah permohonan untuk menegaskan bahwa pengetahuan gaib hanya milik Allah semata. Beberapa hari kemudian, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menancapkan pohon al-khurub tersebut menjadi tongkatnya. Ia sering menggunakan tongkat itu sebagai penyangga ketika berdiri untuk salat atau memimpin rapat dengan rakyatnya. Pada suatu pagi, Nabi Sulaiman memasuki ruang doa seperti biasa. Ia berdiri bersandar pada tongkatnya, memejamkan mata, tenggelam dalam zikir kepada Allah. Dalam keheningan itu, tiba-tiba hadir malaikat maut. Wajahnya penuh wibawa, tetapi tidak menakutkan. "Wahai Sulaiman," ujar malaikat maut dengan suara lembut, "waktumu telah tiba." Nabi Sulaiman membuka matanya perlahan, menatap malaikat maut tanpa rasa takut. "Aku siap," katanya dengan tenang. "Segala yang aku miliki adalah milik Allah. Jika Dia memanggilku, maka aku akan kembali kepadanya." Malaikat maut mendekat, lalu dengan lembut mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Tubuhnya tetap berdiri bersandar pada tongkatnya. Wajahnya memancarkan ketenangan seorang hamba yang telah menyelesaikan amanahnya. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, tubuhnya tetap berdiri tegak bersandar pada tongkat. Para jin yang berada di bawah perintahnya tidak menyadari bahwa pemimpin mereka telah tiada. Mereka terus bekerja, membangun bangunan megah sesuai perintah terakhir Nabi Sulaiman. Jin-jin itu sering saling berbicara sambil bekerja, tanpa curiga sedikit pun. "Pemimpin kita luar biasa," ujar salah satu jin sambil mengangkat batu besar. "Dia bisa berdiri begitu lama tanpa istirahat." Jin lain menimpali, "Dia pasti sedang bermunajat kepada Allah. Tidak ada manusia seperti dia." Mereka tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman sebenarnya telah wafat. Tubuhnya yang tetap berdiri menjadi simbol kekuasaan Allah yang tidak dapat disentuh oleh akal dan pengetahuan makhluk. Waktu berlalu, hari-hari berganti menjadi bulan. Para jin terus bekerja tanpa henti, mematuhi perintah yang mereka pikir masih datang dari Nabi Sulaiman. Namun tongkat yang menopang tubuh beliau mulai rapuh. Di dalam tongkat itu, segerombolan rayap kecil telah bekerja tanpa henti, menggerogoti kayu dari dalam. Rayap-rayap itu adalah makhluk kecil yang seringkali dianggap tidak berarti. Namun, dalam peristiwa ini, mereka menjadi alat Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Pada suatu hari, tongkat itu akhirnya tidak mampu menahan beban tubuh Nabi Sulaiman. Dengan suara pelan tetapi memecah keheningan, tongkat itu patah. Tubuh Nabi Sulaiman yang telah kaku jatuh ke tanah, menciptakan kegemparan di antara para jin. "Apa yang terjadi?" seru salah satu jin. "Pemimpin kita jatuh." Mereka segera berkerumun dan untuk pertama kalinya mereka menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Jin-jin itu terkejut dan mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah bekerja tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Bagaimana mungkin kita tidak tahu?" ujar salah satu jin dengan nada penuh penyesalan. "Kita yang dianggap mengetahui segalanya ternyata tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah tiada." Jin-jin itu segera berhenti bekerja, menyadari bahwa pengetahuan mereka terbatas dan bahwa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu, termasuk perkara gaib. Peristiwa wafatnya Nabi Sulaiman menjadi pelajaran besar bagi manusia dan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu, bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Al-Quran Surah Saba ayat 14. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, manusia semakin memahami bahwa kekuasaan yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah amanah dari Allah. Selama hidupnya, Nabi Sulaiman selalu menunjukkan bahwa segala sesuatu, baik yang besar maupun kecil, adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Kisah ini menjadi pengingat bagi umat manusia untuk tidak sombong dengan kekuatan, ilmu, atau kemampuan yang dimiliki. Semuanya hanyalah titipan Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman dan senantiasa tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman
alaihi salam adalah salah satu cerita agung yang menyimpan banyak hikmah dan pelajaran hidup. Sebagai seorang nabi dan raja, Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa kekuasaan yang besar harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Dengan segala kehebatan yang dimilikinya, kemampuan menundukkan makhluk-makhluk Allah, memahami bahasa burung dan hewan, hingga memimpin kerajaan besar, Nabi Sulaiman tetaplah seorang hamba yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebijaksanaan dan rasa syukur Nabi Sulaiman. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Al-Quran Surah An-Naml ayat 40. Sebagai penutup, kisah Nabi Sulaiman mengajarkan kita bahwa kekuasaan, ilmu, dan harta hanyalah alat untuk mengabdi kepada Allah. Kehebatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar kita bersyukur dan menggunakan apa yang kita miliki untuk kebaikan. Mari kita renungkan sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Seperti Nabi Sulaiman yang menggunakan segala nikmatnya untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, kita juga harus menjalani hidup dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu bersyukur, berlaku adil, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.